Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah pertempuran hebat antara lautan spiritual Tangsan dan mata robah Tianhu, singkatnya terjadilah ledakan hebat yang membuat lautan spiritual pemuda tersebut yang awalnya membentuk gas sekarang menjadi cair. Lalu Tangsan berhasil mengendalikan Bloodline tingkat pertama tersebut sehingga dirinya terbebas dari tindasan benua Falan. Cerita berlanjut dengan Wu Bingji yang berjaga di bawah pohon, sementara empat lainnya nampak beristirahat sembari berkultivasi. Tepat ketika anak-anak itu terhanyut dalam kultivasi, Tangsan membuka matanya karena merasakan akan adanya sesuatu yang mendekat. Ia menundukkan kepalanya dan melihat Wu Bingji yang terlihat waspada namun belum menyadari apapun. Sementara itu, angin gunung yang dingin seketika bertiup membawa aroma amis yang aneh. Segera setelahnya, keempat rekatnya segera terbangun sebelum memasang formasi. Saat Guli terherman, Wu Bingji menjelaskan bahwa ada bau amis di area ini. Nah, besar kemungkinan bahwa ada monster yang sedang mendekat karena mencium keberadaan mereka. Mendengar hal itu, Tangsan segera bersiap sebelum cahaya biru menyelimuti tubuhnya menandakan kesiapan bertarung. Guli pun juga mengaktifkan transformasi waktunya dan ekornya terlihat lebih kokoh pertanda ia mulai menguasai teknik palu acak. Tak lama angin kembali bertiup dan membawa aroma amis yang semakin jelas sehingga tidak diragukan lagi bahwa ada sesuatu yang mendekat dari kegelapan. Di dalam hutan yang sunyi terdengar suara kiu-kiu yang membuat Wu Bingji berbisik waspada. Ia pun menyadari kalau sepertinya itu suara harimau bersayap. Namun belum sempat bersiap-siap, lantas suara kiu-kiu tersebut semakin keras sebelum sosok besar muncul dengan seramnya. Ya, itu merupakan monster harimau bersayap yang langsung mengepakkan sayapnya untuk menambah kecepatan. Tangsan dengan combo mata Lingxi, mata Tianhu, mata ungu iblis, ia langsung mengetahui bahwa ini bukan harimau bersayap dewasa melainkan yang masih remaja. Hal itu terlihat jelas bahwa panjang tubuhnya belum mencapai 4 meter, menandakan kekuatannya hanya sekitar peringkat 5 hingga 6. Namun baik itu tingkat 5, 6 atau 7, tanpa banyak bacot, baku hantam pun dimulai. Wu Bingji menyatukan kedua tangannya membentuk bongkahan es yang terkompresi. Saat teknik tersebut siap ditembakkan, Guli maju selangkah sebelum menggunakan kemampuan menghentikan waktu ketika harimau itu hendak menerkam, membuat gerakannya terhenti sesaat, mengacaukan keseimbangannya. Dalam sekejap, Guli memutar tubuhnya dan menghantam kepala harimau itu dengan teknik palu acaknya. Tepat ketika ia menjatuhkannya ke tanah, bongkahan es Wu Bingji melesat menargetkan mata harimau tersebut. Sementara itu, Tangsan juga tak tinggal diam sehingga dengan kekuatan yang lebih besar dari yang sebelumnya, ia melepaskan 18 bilah angin yang kemudian diarahkan ke monster tersebut. Namun saat mereka mengira kalau pertarungan akan berakhir dengan mudah, terdengar suara yang menggema sebelum muncul perisai tebal yang menghalangi serangan es Wu Bingji. Akan tetapi berdasarkan kultivasi Wu Bingji yang sudah di tingkat 6, membuat kompresi elemen esnya lebih tajam dari yang sebelumnya, sehingga meski sempat tertahan namun ujung es tersebut tetap berhasil menembus lapisan perisai harimau. Seperti yang dikatakan Tangsan bahwa jika Wu Bingji bisa mengompres elemen esnya hingga seukuran jarum, ia bisa menghancurkan pertahanan musuh dengan mudah. Dan benar saja, diperlihatkan harimau bersayap tersebut meraung saat salah satu matanya tersusuk oleh jarum es. Sambil kesakitan itulah energi biru pada tubuhnya meledak dalam seketika, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tangsan pun segera melancarkan teknik andalannya, melepaskan 18 bilah angin secara berturut-turut. Sayangnya, serangan Tangsan nampaknya hanyalah sia-sia karena perisai harimau itu meredam sebagian besar serangannya. Meskipun demikian, perisai tersebut tampaknya sedikit meredup akibat terkena serangan bertubi-tubi. Melihat akan hal itu, Wu Bingji pun menyadari
menyadari sesuatu bahwa harimau bersayap ini memiliki atribut yang serupa dengan tangsan, yaitu elemen angin. Namun yang lebih menakutkan bahwa elemen angin milik harimau bersayap ini lebih kuat dari elemen angin milik tangsan. Dijelaskan kalau elemen angin milik monster tersebut memiliki kekebalan kuat terhadap serangan yang sama-sama berbasis angin. Harimau bersayap yang merupakan sebagai perwakilan monster harimau yang beratribut angin jelas sangat menguasai teknik ini. Oleh karena itu, tak heran jika serangan angin tangsan nyaris tak terpengaruh. Kembali ke pertarungan yang dalam sekejap perisainya tiba-tiba meledak sebelum menciptakan badai angin yang menghujani mereka. Guli yang menyaksikan kekuatan mengerikan ini, ia pun sontak terkejut dan berkata bahwa harimau ini bukanlah di tingkat 5. Di sisi lain, tangsan juga sudah menyadari kalau harimau itu sebenarnya sudah di tingkat 6. Sementara itu, tubuh harimau bersayap mulai berubah menjadi transparan dan menyatu dengan elemen angin di sekitarnya. Tangsan pun segera menyadari bahwa sebenarnya makhluk itu telah memasuki bentuk elemen angin, menandakan kendali elemen anginnya sangatlah luar biasa. Melihat situasi semakin berbahaya, Guli segera menghentikan waktu untuk melindungi dirinya dan rekan-rekannya. Namun karena efek tekniknya terbatas, membuat Tangsan dan Wu Bingji harus bertahan sendiri. Saat mereka berubah dari posisi menyerang menjadi bertahan, kemampuan sungguhan Tangsan pun mulai terlihat. Dan ya, dengan gerakan cepat, ia melepaskan lebih dari 25 bilah angin, menghantam dan menetralkan sebagian besar serangan monster tersebut. Pertarungan semakin sengit dan mereka harus menemukan celah untuk membalikkan keadaan sebelum harimau bersayap melepaskan serangan yang lebih dahsyat. Lebih parahnya lagi, jika pertarungan berlangsung lebih lama, takutnya akan memakan korban. Mereka pun saling jual beli serangan, namun tak ada satupun serangan yang mampu melukai antara monster dan tim Tangsan. Pada akhirnya, kedua pemuda tersebut mengatur taktik lain, yaitu Wu Bingji hanya perlu menghadapi serangan frontal, sementara Tangsan mengendalikan bilah anginnya dan mencari momen yang tepat untuk menyerang. Setelah serangkaian pertukaran serangan, Tangsan pun menyadari bahwa harimau bersayap tersebut memiliki kekuatan fisik dan kendali elemen yang luar biasa, bahkan lebih baik dari Wu Bingji. Jika sudah demikian, mantan Raja Dewa tersebut tak akan bermain-main lagi dan berniat mengakhiri pertarungan ini. Sembari mundur beberapa langkah, Tangsan mengumpulkan elemen angin di tangannya, mengompreskan lebih kuat dari yang sebelumnya. Di saat yang sama, Wu Bingji juga melancarkan serangan elemen es dari jarak dekat. Menanggapi itu, harimau bersayap refleks menangkis dengan cakarnya. Namun es tersebut langsung meledak sehingga menghancurkan telapak harimau itu. Segera setelahnya, Wu Bingji segera melepaskan tombak es di tangannya dan dengan cepat menusukkannya ke mata harimau yang tersisa. Harimau bersayap pun mengaum marah sebelum elemen anginnya kembali berkumpul. Tepat ketika monster itu hendak melancarkan serangan balik, Guli segera bertindak dan dalam sekejap tubuh harimau itu terhenti. Saat tombak es Wu Bingji hampir menyentuh matanya, cahaya biru harimau itu seketika melonjak dan sekumpulan elemen angin tiba-tiba meledak memantulkan tombak es Wu Bingji. Meskipun begitu, karena serangannya yang tergesa-gesa, alhasil pertahanannya tidak sekuat sebelumnya sehingga tombak es Wu Bingji hampir menembusnya. Merespon akan hal itu, harimau bersayap mengepakkan sayapnya, meniupkan angin kencang yang memaksa Guli mundur. Wu Bingji pun terkejut karena meskipun harimau bersayap ini belum dewasa, tetapi kekuatan fisik dan kontrol elemennya jauh lebih unggul. Namun dia tidak bisa mundur mengingat ia harus mengulur waktu untuk Tangsan yang diyakinkannya dapat menyelesaikan pertarungan ini. Dan ya, dengan tekad yang kuat, Wu Bingji pun mengaktifkan esensinya ke tingkat tertinggi. Cahaya biru es menyelimuti tubuhnya sebelum suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Dengan kekuatan penuh, ia menancapkan tombak esnya ke tanah dan dari bawah muncul duri-duri es raksasa yang keluar liar ke segala arah. Harimau bersayap merespon dengan menciptakan bola angin besar yang berubah menjadi tornado dan menyapu duri-duri es ke udara. Pada akhirnya, duri-duri es itu terbawa pusaran angin menciptakan fluktuasi yang sangat dahsyat. Namun tepat ketika tornado tersebut mencapai puncak kekuatannya, lantas Wu Bingji berteriak dengan lantang meledakkan kabut esnya. Sehingga di tengah raungan dahsyat itulah,
bongkahan es dalam tornado itu meledak dalam seketika, diiringi dengan kabut es tebal yang tersebar di mana-mana, menyebabkan tornado tersebut runtuh dengan perlahan. Wu Bingji dengan wajah yang sedikit memerah, ia nampaknya sangat bergembira karena kemampuan kendali elemen esnya baru saja mencapai puncaknya. Dengan demikian, artinya arahan dari Tang San sebelumnya tidaklah sia-sia. Yang hal itu dibuktikan saat ketika efek es tersebut mulai menghilang, ia masih bisa menghentikan tornado tersebut. Saat itu juga, seberkas cahaya oranye meluncur dari langit dengan kecepatan tinggi. Dengan suara benturan keras, harimau bersayap yang baru saja babak belur sekarang dihantam hingga jatuh ke tanah. Ya, serangan ini dilakukan oleh Cheng Zicheng yang sejak awal pertempuran ia memang mencari celah untuk menyerang. Cheng Zicheng yang menyadari bahwa kesenjangan kekuatan yang besar antara dirinya dan harimau bersayap, ia tentunya tahu bahwa dirinya tak mampu bertarung secara langsung. Namun dengan kecerdasannya, ia menunggu momen yang tepat mencari celah saat lawannya lengah. Setelah berkali-kali menyerang dengan sayapnya, ia menyadari bahwa 9 putaran adalah batas kemampuannya. Dengan kondisi fisiknya saat ini, Cheng Zicheng hanya mampu melancarkan satu serangan. Jadi setelah serangan itu berakhir, sayapnya terasa nyeri dan mati rasa sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih. Kabar baiknya, satu pukulan itu cukup untuk menjatuhkan monster tingkat 6 tersebut dan bahkan meninggalkan luka yang dalam. Sebagai seorang kultivator tingkat 4, tentunya ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Harimau bersayap yang terhempas ke tanah, ia pun meraung dengan keras. Amarahnya membara karena menerima rasa sakit yang bersangatan. Namun sebelum ia sempat menyerang kembali, diperlihatkan bayangan gelap dan cahaya redup melintas dengan tenang, dan siluet yang samar menyatu antara realitas dan ilusi. Jika tidak diamati dengan seksama, maka keberadaannya nyaris tak terlihat. Sayangnya, saat harimau bersayap menemukannya, semuanya sudah terlambat. Bulu di punggungnya seketika merinding dan insting bertarungnya terpicu oleh ancaman mematikan. Meski ia tahu bahwa serangan itu mengandung aura yang sangat mematikan, tetapi ia tetap berusaha mencoba menahan serangan tersebut. Namun saat harimau itu mencoba melepaskan elemen angin untuk melindungi dirinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat elemen angin di areanya menghilang begitu saja. Dari kejauhan, kilatan cahaya putih melintas di mata Tang San sebelum menghilang dalam sekejap. Lalu, bayangan hijau tiba-tiba melesat dengan kecepatan cahaya dan langsung menembus mata harimau itu yang satunya lagi. Seketika itu, makhluk itu tersentak, suaranya terputus, dan hanya mampu mengeluarkan raungan terakhir. Di sisi lain, Wu Bingji yang baru saja membentuk dinding es tebal menatap pemandangan itu dengan kebingungan. Ia melihat tubuh harimau itu roboh tetapi tak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, rekannya yang lain yang baru bangkit, mereka pun segera bersiap untuk kembali bertarung. Sayangnya, saat mereka memandang harimau itu, ternyata dia sudah pindah ke alam lain. Saat semua orang bertanya-tanya bagaimana cara Tang San melakukannya, Tang San menjelaskan bahwa ia menggunakan bilah angin yang sangat terkompresi untuk menembus mata harimau bersayap. Sebenarnya yang digunakan Tang San bukanlah sekedar bilah angin biasa, melainkan jarum angin yang tentunya teknik ini jauh lebih sulit kebanding jarum es. Dengan kekuatan mentalnya yang baru saja mengalami peningkatan pesat, dia berhasil mengendalikan elemen angin dan membentuk serangan mematikan. Diketahui bahwa eksperimen ini adalah ujian pertama Tang San dalam mengendalikan elemen menggunakan combo mata Tian Hu Lingxi. Jika sebelumnya ia hanya bisa melihat elemen menggunakan mata Lingxi, sekarang ia bisa mengendalikannya dengan jarak tertentu. Sebelum menyerang, Tang San menyebarkan elemen angin di sekitar harimau bersayap, lalu mengarahkan jarum angin dengan presisi tinggi, sehingga dalam sekejap jarum angin menembus mata harimau, memindah alamkannya dengan satu serangan. Guli dan Wu Bingji yang sejak tadi menahan napas akhirnya bisa bernapas lega. Mereka benar-benar berhasil memburu harimau bersayap tingkat 6 yang tentunya bukan remaja juga bukan dewasa,
tingkat 7, tetapi yang berada di antara keduanya. Yang lebih mengesankan, bulu harimau tersebut hampir tidak rusak sehingga tentunya dapat meningkatkan nilainya secara signifikan. Wu Bingji yang biasanya tenang sekarang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena mereka akan mendapatkan banyak uang. Tang San mendekati Wu Bingji dan Guli lalu bertanya apakah kawannya itu baik-baik saja. Wu Bingji tersenyum tipis dan menjawab bahwa meskipun yang lainnya agak panik karena baru kali ini mendapatkan pengalaman antara hidup dan mati, tetapi semuanya baik-baik saja. Sekarang mereka harus segera membersihkan mayat harimau tersebut sebelum bau darahnya menyebar, dan karena misi mereka sudah selesai, mereka harus segera pergi demi mengurangi resiko. Tepat ketika ucapan itu selesai, terdengar suara kiu-kiu yang lebih menyeramkan dari yang sebelumnya, membuat semua orang terheran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan kemampuan Dubai yang bisa merasakan bahaya dan keberuntungan, ia mengungkapkan bahwa bahaya yang sesungguhnya akan datang. Dijelaskan bahwa ketika mereka berkali-kali bertemu dengan ancaman, mata bocah tersebut tak pernah menunjukkan reaksi yang berlebihan. Namun tiba-tiba banget mata keberuntungan Dubai memberikan reaksi yang tidak biasa, yang artinya bahaya kali ini jauh lebih besar. Dan benar saja, saat mereka membersihkan darah monster harimau tingkat 6 tersebut, raungan keras tiba-tiba terdengar yang membuat pepohonan di area ini terpental saat itu juga. Bertepatan ketika kelima anak-anak itu merasakan kepanikan yang luar biasa kecuali Tang San, muncul harimau tingkat 9 yang tentunya bukan tandingan mereka. Nah, bagaimana Tang San menghadapi monster tersebut? Patut kita tunggu. Saya Warung pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.